Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi kita hari ini akan membahas pertemuan ke-10, jadi masih tentang metode sistem berbasis pengetahuan. Jadi di sini kita akan membahasnya adalah backward chaining. Jadi untuk backward chaining ini adalah kebalikannya dari forward chaining ya teman-teman. Kalau forward chaining kemarin itu merupakan penalaran maju. Nah, sedangkan kalau backward chaining ini adalah pelacakan berbasis tujuan. Jadi goal-driven reasoning, di mana proses penalarannya dimulai dari sebuah goal, lalu sistem akan mencari aturan atau rules yang dapat dibuktikan, yang dapat membuktikan goal tersebut. Nah, pendekatan ini sangat penting ya dalam sistem pakar karena memungkinkan komputer bisa melakukan penalaran seperti layaknya seorang ahli, yaitu dengan menelusuri apakah suatu hipotesis itu benar berdasarkan fakta-fakta yang tersedia, gitu teman-teman. Nah, kita akan masuk ke algoritma dari backward chaining, teman-teman. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah ya dalam kita menjalankan backward chaining. Nah, tadi dikatakan bahwa backward chaining ini merupakan goal-driven reasoning, ya, yang dimana backward chaining dimulai dari penentuan goal-nya dulu. Nah, maka di langkah pertama kita akan mencatat goal pada top of stack, gitu. Jadi, sistem ini mulai penalaran dengan menaruh tujuan utama atau goal-nya pada struktur data berupa stack. Jadi, dia akan ditaruh pada tingkat paling atas stack-nya. Nah, stack ini memastikan bahwa sistem bekerja mengikuti prinsip LIFO ya, atau last in first out. Jadi sehingga subgoal terbaru selalu diselesaikan paling pertama. Nah, langkah kedua setelah kita mencatat goalnya pada top of stack, kita akan mencatat semua rule yang memenuhi goalnya. Jadi sistem akan menelusuri basis pengetahuan untuk mencari aturan yang memiliki konklusi sama dengan goalnya. Nah, aturan-aturan ini yang akan diuji satu persatu. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, ya di sini kita masuk ke proses evaluasi pada setiap aturannya. Nah, jadi jika seluruh premis aturan itu terpenuhi, misalnya, nah, kesimpulan rule akan diasumsikan benar atau goal terbukti. Nah, kemudian jika sebuah premis tidak terpenuhi, maka sistem mencoba mencari aturan lain yang dapat menurunkan nilai premis tersebut. Nah, premis tersebut menjadi subgoal dan dimasukkan ke dalam stack. Nah, kalau misalnya tidak ada aturan atau rule yang bisa menghasilkan premis, sistem harus bertanya ke pengguna untuk mengetahui apakah premis tersebut itu benar. Gitu. Nah, kalau semua rule-nya gagal membuktikan goal, ya, maka goal-nya tadi akan dianggap tidak dapat dibuktikan dan dikeluarkan dari dalam stack. Kalau stack-nya sudah kosong, maka proses penalaran itu akan berakhir dan goal dinyatakan benar jika berhasil dibuktikan dan salah jika tidak ditemukan rule yang mendukung. Ya, jadi algoritma ini menunjukkan bagaimana backward chaining bekerja seperti alur pemikiran manusia ketika mencoba membuktikan sebuah hipotesis dengan menelusuri kemungkinan-kemungkinan lain. Gitu, teman-teman. Ya, jadi ini adalah algoritma dari backward chaining. Nah, di sini kita akan masuk ke teknik. Ya, teknik dari backward chaining. Jadi, di backward chaining ini ada dua teknik yang bisa kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah tree atau pohon penalaran ya. Jadi ini merupakan representasi grafis penalaran di mana pohon ini akan memperlihatkan hubungan hierarki antara goal, subgoal, rule, premis, dan fakta. Nah, teknik ini akan mempermudah visualisasi dari alur penalarannya.
Ya, yang kedua adalah iterasi. Jadi iterasi ini adalah proses langkah demi langkah, ya. Jadi teknik iteratif ini menggunakan tabel atau daftar langkah. Nah, di mana pendekatan ini memperlihatkan bagaimana setiap rule akan diuji secara sistematis terhadap fakta-fakta dan sumbernya. Nah, dua teknik ini memiliki tujuan yang sama, yaitu dia akan mempermudah proses tracking rule dan sub goal ya, tapi beda dari cara penyajian informasinya gitu. Nah, kita akan masuk ke contoh teman-teman ya, biar kita bisa lebih memahami. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi di sini ada kasus klasifikasi tumbuhan ya, berdasarkan fakta. Jadi fakta dari gunanya adalah akar tunggal, tumbuhan berbiji, dan daun menyirip. Nah, di sini kita akan tentukan dulu tujuannya, ya. Jadi tujuannya atau goalnya ini adalah mengidentifikasi apakah tumbuhan tersebut adalah mangga. Gitu. Jadi goalnya adalah mangga. Nah, di sini juga sudah ada aturan-aturannya ya dari Z1 sampai Z7 ya, yang menjadi dasar penalarannya. Jadi setiap rule akan berisi premis maka konklusi ya yang menggambarkan logika klasifikasi dari klasifikasi tumbuhan ini. Nah, jadi dengan backward chaining, sistem akan mencoba membuktikan apakah goal mangga ini dapat diturunkan dari fakta-fakta yang ada. Tuh. Nah, kita akan coba dengan teknik pertama tadi yang yaitu tree ya. Ini udah ada aturannya ya, teman-teman ya. Z1 sampai dengan Z7 ya. Nah, jadi ini dari visualisasi dengan pohon atau tree, yang di mana goalnya itu akan menjadi puncak, yang akan berada di puncak pohon, gitu, atau rootnya. Jadi mangga ini akan menjadi root dalam pohonnya. Nah, berarti di sini kita taruh di sini ada mangga ya, teman-teman ya. Gitu. Ada mangga pada puncak rootnya. Nah, kita akan mencari gimana sih kita akan mencapai mangga gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk kita mencari mangga ini apakah benar atau tidak, kita cari aturannya yang menghasilkan konklusi mangga. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, yaitu adalah Z6 gitu. Jadi Z6 ini adalah aturan yang menghasilkan konklusi mangga. Nah, untuk mencapai konklusi mangga, kita membutuhkan dikotil, biji tertutup, tumbuhan berbiji, dan daun menyirip ya, teman-teman ya. Nah, nanti setiap not ini, kemudian dikotil, tumbuhan berbiji, dan daun menyirip ini akan kita jadikan not atau cabang dari mangga. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu dari yang dia merupakan subgoal, teman-teman. Ya, yang dia sama-sama konklusi, ya, yaitu dikotil dan tumbuhan berbiji. Nah, jadi di sini kita buat dulu dikotil dan tumbuhan berbiji, lalu baru si daun menyirip. Gitu. Nah, kemudian kita cari lagi. Kita akan mencari lagi untuk mencapai tumbuhan berbiji. Tuh ya. Nah, untuk mencapai tumbuhan berbiji, kita membutuhkan, ini ada di aturan Z5 ya, teman-teman. Kita membutuhkan biji terbuka dan biji tertutup. Berarti kita tulis di sini, biji terbuka dan biji tertutup. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada dikotil. Nah, kita untuk mencapai dikotil, ya ada pada Z4. Kita butuh biji tertutup dan daun menyirip. Ya, jadi di sini daun menyirip dan kita tinggal tarik aja karena tadi udah ada ya dari tumbuhan berbiji. Sini biji tertutup. Nah, kemudian tadi tumbuhan berbiji, biji terbuka, dan biji tertutup. Nah, masih ada lagi nih teman-teman ya. Masih ada biji tertutup ya. Sini juga masih ada biji tertutup.
yang merupakan subgoal, berarti kita akan cari nih untuk mencapai biji tertutup, yang kita butuhkan adalah akar tunggal. Ya, jadi di sini ada akar tunggal. Nah, kalau kita lihat faktanya, tadi faktanya apa teman-teman? Faktanya adalah akar tunggang, ya, kemudian tumbuhan berbiji, dan daun menyirip. Nah, karena dari tree ini sudah ada 3 premis yang terpenuhi, berarti konklusi mangga ini sudah terbukti untuk menjadi output dari akar tunggang, daun menyirip, dan tumbuhan berbiji. Begitu teman-teman. Ini untuk yang tree ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke teknik iterasi teman-teman. Nah, di teknik iterasi ini, premis-premisnya dan subgoalnya, ini kita kodekan teman-teman. Jadi, untuk premis dengan C1 sampai C5, untuk subgoal ini dari P1 sampai P7. Ya, rule-nya juga kita jadi codingkan, ya, sesuai dengan kode yang sudah dibuat tadi. Goalnya adalah P6. Dan sedangkan faktanya adalah C2, P5, dan C5. Gitu. Nah, kita akan masuk ke, nah, untuk tadi algoritmanya, di sini kita catat faktanya ya. Nah, langkah pertama kita akan mencatat goalnya teman-teman. Jadi goalnya adalah P6. Nah, goalnya ini akan kita masukkan ke dalam stack. Ya, ini adalah stacknya. Jadi, karena dia adalah goalnya, kita taruh pada stack paling pertama urutannya. Ini udah pada dicoret ya, jadi kita buat lagi aja. Berarti kita tulis di sini P6 gitu. Nah, kalau sudah kita akan buat tabelnya teman-teman. Di sini ada nomor, ada rule ya. Nah, ini adalah premis yang nilainya true pada rule, pada kolom rule ya. Dan F ini adalah premis yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian K ini adalah konklusi yang dihasilkan. Next goal ini adalah sub goal yang akan dicari selanjutnya, yang akan ditelusuri selanjutnya. Ya, jadi kita akan coba nih. Kita mulai untuk iterasi 1. Nah, iterasi 1 akan dimulai dari, tentu saja dari tujuannya tadi ya. Tujuannya adalah P6. Jadi kita cari aturan yang memiliki konklusi P6. Ya, itu adalah Z6. Berarti kita akan tulis di sini Z6. Gitu. Nah, kita lihat Z6. Premisnya adalah P4, P5, dan C5, teman-teman. Kalau kita lihat pada fakta, P5 dan C5 tentu sudah ada, berarti terpenuhi. Ya. Berarti C5 dan P5 kita taruh pada kolom T. Nah, sedangkan P4, karena tidak ada pada baris faktanya, kita letakkan pada kolom F. Ya, jadi di sini P4, di sini C5 dan P5. Nah, karena ada premis yang tidak terpenuhi pada Z6, dia tidak menghasilkan konklusi, jadi kita strip saja. Dan next goal-nya adalah tadi premis yang tidak terpenuhi tadi teman-teman, yaitu P4. Gitu. Nah, berarti P4 ini akan kita masukin ke dalam stack-nya teman-teman. Ya, di sini kita tulis P4 gitu. Ya. Nah, berarti selanjutnya kita akan cari aturan yang memiliki konklusi P4, yaitu adalah Z. Kita tulis di sini Z4. Nah, Z4 ada P2 dan C5. C5-nya terpenuhi ya, berarti C5 kita taruh pada kolom T,
Sedangkan P2-nya ini tidak terpenuhi, teman-teman. Jadi kita taruh pada kolom F. Dan dia tidak menghasilkan konklusi. Berarti next goal-nya adalah yang P2. Nah, kemudian P2 kita masukin ke dalam stack-nya. Berarti di sini adalah P2. Gitu. Nah, selanjutnya berarti yang akan kita cari adalah si P2 ini. Kita cari aturan yang memiliki konklusi P2. Berarti adalah Z2. Berarti di sini rule-nya Z2. Premisnya C2, teman-teman. Di sini berarti terpenuhi ya, karena ada di sini baris faktanya. F-nya kosong karena semua terpenuhi, dan kita dapat konklusi. Akhirnya kita dapat konklusi, teman-teman. Ini P2. Nah, karena kita sudah dapat konklusi, P2 ini akan kita masukkan menjadi fakta baru. Gitu. Jadi kita masukkan dia di baris fakta. Nah, kita akan mencoret P2. Nah, karena sudah terpenuhi tadi. Berarti selanjutnya adalah subgoal di depannya, yaitu P4. P4 tadi adalah Z4 ya. Z4, P2, and C5. C5 tadi ada. P2 kita sudah dapat tadi, udah dapat fakta baru ya. Jadi di sini P2 dan C5. F-nya kosong, kita bisa dapat P, teman-teman. Ya, jadi P4 ini juga kita masukin pada fakta baru. Nah, karena sudah terpenuhi, kita hapus P4. Next goal-nya adalah P6. Berarti kita balik lagi ke Z6. PM, P5, NC5. PC5, P5, dan P4. Ini kita masukin semua pada kolom T. Kolom F-nya kosong. Hanya kita dapat berarti konklusinya, yaitu P6. Kita coret yang ada pada stack. Nah, pada stack sudah kosong nih teman-teman. Kan tadi cuma 3 ya. Berarti sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, backward chaining-nya selesai. Dan hasil yang kita ambil adalah hasil iterasi terakhir, yaitu P6. Nah, karena sama-sama P6 dengan goal-nya, berarti hipotesisnya itu sudah sesuai. Gitu, teman-teman.